Kejaksaan Agung atau Kejagung dengan tegas membantah rumor yang baru-baru ini beredar. Rumor tersebut menyebutkan bahwa Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, masuk dalam daftar pencarian orang resmi. Dugaan status ini dikaitkan dengan kasus korupsi pengadaan laptop untuk pendidikan. Harley Siregar, Kepala Pusat Penerangan Hukum di Kejagung, membahas isu ini pada tanggal 2 Juni 2025. Kami belum menetapkan Nadiem Makarim sebagai DPO, kata Harley dengan tegas. Konfirmasi resmi ini bertujuan untuk melawan narasi yang menyesatkan. Spekulasi mengenai status Nadiem Makarim menimbulkan diskusi publik yang cukup ramai. Kabar seorang mantan menteri dinyatakan buron tentu saja menarik banyak perhatian. Oleh karena itu, respons cepat dari Kejagung diperlukan untuk mengatasi keresahan yang berkembang. Di zaman media sosial ini, informasi yang salah bisa menyebar dengan sangat cepat. Laporan palsu dapat merusak nama baik dan menimbulkan kepanikan yang tidak perlu. Pernyataan Kejagung ini berfungsi sebagai koreksi resmi. Pesannya sederhana, Nadiem Makarim tidak ada dalam daftar pencarian orang yang dikeluarkan oleh kantor mereka. Inilah fakta yang ingin mereka tekankan. Masyarakat perlu mendengar sikap resmi ini. Sebuah video viral mengklaim penyidik dari Jampitsus menggeledah apartemen Nadiem Makarim. Video tersebut secara keliru menyatakan bahwa Nadiem masuk dalam daftar DPO terkait kasus korupsi Chromebook. Video itu juga menuduhnya melakukan korupsi senilai hampir 10 triliun rupiah. Video tersebut mendapat perhatian besar, dengan sekitar 211.000 tanda suka dan lebih dari 5.556 komentar. Namun, sesuatu yang viral belum tentu benar. Harley Siregar dari Kejagung secara tegas membantah klaim utama video tersebut. Kami tidak melakukan penggeledahan apapun di apartemen Nadiem, tegasnya. Bantahan resmi ini bertujuan untuk meruntuhkan narasi yang salah. Kejagung berupaya memastikan masyarakat memahami fakta yang sebenarnya. Penyelidikan tidak menargetkan kediaman Nadiem Makarim. Sebaliknya, penyelidikan difokuskan pada orang-orang yang sebelumnya terkait dengan kementeriannya. Perbedaan ini sangat penting untuk dipahami masyarakat. Transparansi Kejagung membantu menjaga integritas penyelidikan. Kejagung membenarkan adanya penggeledahan terkait kasus pengadaan laptop. Pada 26 Mei 2025, penyidik menggeledah 2 apartemen di Jakarta Selatan. Lokasi pertama adalah sebuah apartemen di Kuningan Place, milik FH, seorang mantan staf khusus. Apartemen kedua berada di Ciputra World 2 Tower Orchard, yang ditempati oleh JT, juga seorang mantan staf khusus. Penggeledahan ini menunjukkan bahwa Kejagung sedang mengumpulkan bukti dari orang-orang yang terlibat dalam proses pengadaan. Penyelidikan ini aktif dan terus berjalan. Rincian resmi ini sangat berbeda dengan informasi menyesatkan dalam video viral tersebut. Penyelidikan tidak menargetkan kediaman Nadiem Makarim. Sebaliknya, fokusnya adalah pada orang-orang yang sebelumnya terkait dengan kementeriannya. Transparansi Kejagung membantu menjaga integritas penyelidikan. Penyelidikan berpusat pada proyek besar pemerintah terkait pengadaan laptop untuk pendidikan. Dikelola oleh Kementerian Pendidikan, proyek ini berlangsung dari tahun 2019 hingga 2022. Nilai total proyek ini sekitar 9,9 triliun. Sekitar 3,5 triliun berasal dari anggaran satuan pendidikan dan 6,3 triliun dari dana alokasi khusus AK. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan belajar digital bagi siswa di seluruh Indonesia. Namun, proyek sebesar ini memiliki risiko tersendiri, termasuk potensi korupsi. Penyelidikan Kejagung saat ini sedang meneliti kemungkinan-kemungkinan tersebut. Ketika dana publik sebesar ini terlibat, pertanggungjawaban sangatlah penting. Setiap dugaan penyimpangan harus diselidiki secara tuntas. Masyarakat berhak tahu apakah uang mereka digunakan dengan benar. Penyelidikan Kejagung terhadap proyek besar ini menjadi perhatian penting bagi publik. Hasilnya akan berdampak pada proses pengadaan pemerintah di masa depan. Penyelidikan Kejagung melibatkan dugaan adanya permainan kotor dalam proses pengadaan. Penyidik menduga ada persekongkolan jahat untuk memengaruhi proses pengadaan. Tujuannya adalah untuk memastikan spesifikasi teknis menguntungkan Chromebook. Kejagung menduga ada upaya terencana agar tim teknis merekomendasikan laptop berbasis Chrome OS dari Google. Tindakan semacam itu, jika terbukti benar,
akan menjadi pelanggaran serius terhadap peraturan pengadaan. Pemilihan Chromebook menjadi salah satu poin perdebatan. Timbul pertanyaan, apakah pilihan ini benar-benar didasarkan pada kebutuhan siswa Indonesia? Dugaan adanya pemufakatan jahat adalah tuduhan yang kuat. Kejagung kini bertugas mengungkap rincian dugaan rencana ini. Mereka perlu mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dan bagaimana mereka diuntungkan. Memastikan keputusan dibuat secara objektif dan demi kepentingan publik sangatlah penting. Pemilihan Chromebook bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah hukum. Muncul kekhawatiran mengenai kesesuaian Chromebook bagi siswa Indonesia. Harley Siregar dari Kejagung menyatakan bahwa perangkat ini belum tentu yang dibutuhkan siswa. Uji coba awal pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Chromebook kurang efektif. Salah satu alasan utamanya adalah ketergantungan yang tinggi pada koneksi internet. Wilayah Kepulauan Indonesia yang luas memiliki akses internet yang tidak merata. Banyak daerah pedesaan dan terpencil kesulitan mendapatkan koneksi internet. Perangkat yang bergantung pada internet, seperti Chromebook, mungkin tidak praktis untuk semua siswa. Jika siswa tidak dapat terhubung ke internet secara konsisten, fungsi laptop ini menjadi terbatas. Keputusan tersebut mungkin telah mengabaikan tantangan praktis yang dihadapi banyak siswa dan sekolah. Aspek kesesuaian Chromebook ini adalah bagian penting dari penyelidikan Kejagung. Kejaksaan Agung secara resmi memulai penyelidikannya pada 20 Mei 2025. Dimulainya penyelidikan secara resmi menunjukkan adanya temuan awal yang mengindikasikan potensi pelanggaran. Setelah dimulai secara resmi, tindakan-tindakan khusus pun dilakukan. Penggeledahan apartemen milik FH dan JT dilakukan pada 26 Mei 2025. Penggeledahan ini dilakukan kurang dari seminggu setelah penyelidikan diumumkan. Pada 28 Mei 2025, Kejagung telah memeriksa 28 saksi. Di antara yang diperiksa adalah 2 mantan staf khusus tersebut, FH dan JT. Keterangan dari para saksi ini akan sangat penting. Rangkaian kejadian yang cepat ini menunjukkan komitmen untuk mengungkap kebenaran. Masyarakat akan memantau dengan saksama perkembangan selanjutnya. Selama penggeledahan pada 26 Mei 2025, penyidik menyita barang bukti yang mungkin terkait. Penyitaan dilakukan dari kediaman FH dan JT. Barang-barang yang disita meliputi dokumen dan perangkat elektronik. Secara khusus, laptop, telepon seluler, dan hard disk eksternal turut diambil. Barang-barang ini diyakini berkaitan dengan proyek pengadaan laptop. Perangkat elektronik dapat menyimpan banyak sekali informasi. Barang-barang sitaan akan dianalisis secara cermat oleh ahli forensik. Proses ini meliputi pemeriksaan isi perangkat elektronik tersebut. Tujuannya adalah untuk menemukan bukti nyata yang dapat mendukung atau membantah tuduhan korupsi. Barang bukti yang dikumpulkan akan memainkan peran penting dalam menentukan langkah-langkah penyelidikan selanjutnya. Kejaksaan Agung dengan tegas membantah rumor mengenai Nadiem Makarim. Pernyataan bahwa Nadiem Makarim masuk dalam daftar DPO adalah salah. Kejagung telah menegaskan bahwa mereka tidak mengeluarkan penetapan semacam itu. Klarifikasi resmi ini bertujuan untuk menghentikan penyebaran informasi yang salah. Video viral yang memicu banyak spekulasi telah dibantah oleh Kejagung. Penggeledahan yang sebenarnya dilakukan di kediaman 2 mantan staf khusus. Penyelidikan ini melibatkan proyek besar senilai 9,9 triliun. Kejagung sedang menyelidiki dugaan persekongkolan dan pemilihan Chromebook yang dipertanyakan. Hingga hari ini, 2 Juni 2025, Nadiem Makarim tidak masuk dalam daftar DPO. Masyarakat perlu mengandalkan informasi yang sudah terverifikasi dari sumber resmi.